Aku suka Solana, Celestia. Itu baru juga ya Iya, di Ajaib ya. iya, Udah ada udah hadir Celestia. di ajaib. Ya, itu itu koin, salah satu koin yang pergerakan harganya ngegas ya. Iya, Dari awal listing sampai sekarang cukup ngegas, udah berapa kali tuh naiknya. Dan itu menurutku salah satu narasi yang bagus ya di layer satu. Dia tuh modular blockchain. Jadi blockchain itu layer-layernya bisa difungsikan secara terpisah dan di-customize sesuai kebutuhan. Jadinya secara secara skalabilitas tuh lebih lebih efektif lah gitu si modular blockchain Celestia ini. oke, menarik, menarik. Jadi itu ya, tadi udah disebutin juga watchlist dari Kak Brenda, tapi sekali lagi, seperti biasa, disclaimer ya, teman-teman, Mm-mm. bukan ajakan beli atau jual. Cuma opini. Ya, teman-teman. Nah, kita lihat pertanyaan ke yang lain lagi ya. Oke, ini balik ke basic lagi pertanyaannya. Kak, ada rekomendasi belajar Bitcoin dari awal itu dari mana? Em, ini balik lagi ya. Kamu tuh tipikal orang yang suka belajar dengan cara apa? Kalau Ya, aku sendiri, aku suka otodidak dan aku suka nyerap informasi dari berbagai sumber. Jadi kalau kamu memang into crypto, yang udah harus kamu punya pasti tuh Twitter ya. Itu kan update ya, beritanya cepat banget. Jadi kamu bisa up to date dengan pergerakan market sekarang. Tapi kalau misalkan kamu pengen spesifik belajar satu topik, misalkan let's say Bitcoin, kamu kalau mau gratis ya sebenarnya di YouTube banyak ya. Di YouTube banyak banget informasi-informasi penjelasan tentang kripto. Atau kalau kamu mau yang lebih niat, mau yang berbayar juga ada sebenarnya ya Mas ya. betul, Jadi betul. balik lagi ke seberapa niat kamu belajar dan seberapa pengen kamu ngeluarin uang untuk belajar gitu. Oke, menarik, menarik. Jadi sebenarnya banyak sumber yang teman-teman bisa gunakan ya, bisa berbagai platform, baik itu Twitter, Telegram ya, apalagi teman-teman kripto biasanya lebih aktif di Telegram dan Twitter. Ya untuk terjun komunitas itu kayaknya jadi langkah awal yang nggak ada salahnya kalian coba Iya, iya. juga, tanya-tanya komunitas ya, karena di Indonesia komunitas kripto ini kan udah semakin luas ya, semakin luas, dan juga investor kripto sendiri ini menurut data Bapepti juga sudah melampaui investor saham, yang berarti kan memang antusiasme masyarakat Indonesia ke kripto ini nggak main-main, Kak Brenda ya. Menarik banget. Oke, ini ada yang nanya soal Ethereum. Nah, ini salah satu altcoin dengan market cap yang paling besar. Ya, paling besar ya sejauh Worth ini it di bawah nggak Bitcoin. buat invest ke Ethereum? Ya, Worth it aja sih. Kalau aku ngelihatnya apalagi kemarin baru baru ada pengaplikasian pengajuan ETF Ethereum ya, ya. Aku tetap merasa Ethereum tuh bakal punya potensi naik yang gede di bulan berikutnya. Walaupun memang kalau kita bandingkan dengan layer satu yang lain, mungkin dia memang agak agak nge-lag ya ya. pergerakan harganya, nggak senegas layer satu lain kayak Solana, Havax. Tapi eh aku ngerasa Ethereum masih jadi jadi apa, ekosistem layer satu yang paling banyak usernya dan paling banyak Setuju, setuju. uang yang parkir Iya, di betul. saat sekarang ini ya. Oke, oke. Dan sepakat sih untuk soal Ethereum ya. Saya pribadi juga bullish banget soal Ethereum ya. Kalau bisa dibilang ini king of altcoin ya. Terlepas dari Iya, market cap-nya, dari foundernya juga kan memang kripto banget ya, Vitalik Buterin. iya, Jadi sejauh ini masih cukup optimis dengan iya, proyek-proyek dan roadmap yang mereka lakukan, kan memang masih berlanjut ya, kedepannya bakal ada betul. update-update lagi pastinya. Nah, ini ada pertanyaan yang ini lagi rame dibicarakan nih. Tadi saya kelewat mana ya. Nah, nih pertanyaan soal dengan mundurnya Cizi ya, Cizi dari CEO Binance, apakah akan menjadi penghalang untuk bull run tahun depan? Hmm, Menurut Kak Brenda? aku nggak ngerasa gitu Ya, sih. Iya, aku maksudnya aku ngelihat berita CZ mundur itu sebagai berita yang dibilang bearish banget juga enggak, jadi netral sih. Karena mungkin sebenarnya market tuh udah mengantisipasi ya, ya. Karena kan sebenarnya masalah SEC versus Binance itu bukan baru, tapi udah dari awal tahun ya, dari Maret, April, Mei gitu ya, aku lupa ya. bulan berapa tepatnya. Tapi memang gugatan itu sudah lama diberikan ke Binance. Cuma memang baru kemarin ya hasil apa namanya
keputusannya keluar. Dan kalau kita lihat dari sanksi yang diberikan sama SEC itu sebenarnya menurutku nggak big deal buat Binance ya. Pertama si Binance didenda ya berapa sih 4 miliar dolar ya. Ya 4,1 itu kan sebenarnya dari segi angka kayaknya nggak terlalu gede lah buat perusahaan sekelas Binance gitu loh. Dan mereka, aku yakin mereka bakal tetap apa sih namanya, tetap bergerak maju seperti sedia kala gitu loh. Nggak menghambat, ada suara apa tuh? Nggak menghambat kinerja mereka. Jadi aku yakin sih ini bukan penghalang buran ya. Justru lucu loh Mas, pas aku scrolling Twitter itu ada konspirasi nih, katanya wah dengan mundurnya si Z ini dan Binance di apa sih namanya dipukul sama SEC, ini kayaknya bakalan next SEC bakal kasih green light nih ke perusahaan-perusahaan kayak BlackRock, Fidelity, Invesco buat ETF Bitcoin. Ini jangan-jangan bentar lagi ETF Bitcoin di-approve nih gitu. Wah, menarik. Jadi memang ya. Kalau aku ngeliat di Twitter loh, orang-orang tuh ternyata nggak beris-beris amat ya dengan berita Binance kemarin. Justru orang ngeliatnya netral sih. Aku so far aku ngeliat masih netral sih. Oke, jadi setuju juga masih sih. Masih optimis memang, dengan bulan berikutnya. Ya mungkin teman-teman compare sama yang terjadi di tahun lalu ya sama FTX ya. Karena kalau kita lihat kan beda ya dari reaksi betul. Kasusnya beda, sendiri, reaksinya beda. Reaksi dari CZ-nya sendiri kan dia langsung ngaku salah, sedangkan dari SBF sendiri kan masih ngelak-ngelak ya beberapa bulan terakhir masih nggak salah lah. Jadi cukup berbeda lah case-nya. Jadi sejauh ini ya. Di FTX kan kemarin gede kasusnya karena kan memang dana customer-nya hilang kan. Jadi memang itu momen yang bagus untuk Xerox sebenarnya Mas. Sayang sekali kecepatan ya mungkin ya. Kalau kata orang-orang tahu gitu all in ya waktu itu. Cuma kalau kita traders kan memang sulit banget catch the bottom ya. Kita nggak tahu nih bottomnya di mana. Ya ketimbang spekulasi ya udah DCA aja ya teman-teman kalau memang ada turun. Ya kalau memang ada koreksi ya. The market sih. Ya, karena memang paling ideal untuk investor yang memang nggak terlalu aktif mantau market, DCA itu memang udah paling enak lah. Kita cicil tabung nanti jualnya pas bulan. Iya, setuju. Apalagi nih momentumnya pas banget ya, setahun sebelum halving ya teman-teman. Kalau kalian mungkin udah ikutin dari beberapa halving sebelumnya ya, karena saat ini itu udah 3 halving, tahun depan itu halving keempat ya. Nah kita lihat lagi ya, ada beberapa pertanyaan ini karena kita masih ada waktu Kak Brenda, kita jawab pertanyaan ya. Oke. Ini soal DeFi. Kak, bahas potensi DeFi, apakah menarik? Kalau nggak salah DeFi itu ada banyak Kak Brenda ya. Kalau yang narasi DeFi yang menarik saat ini tuh dari liquid staking derivatif sama decentralized perpetual trading kan. Iya. Ya, karena mungkin kan banyak orang berspekulasi, mungkin dengan adanya kasus Binance ini, orang-orang yang trading futures larinya ke decentralized perpetual gitu. Jadi memang di antara semua koin yang merah kemarin tuh, ya hari ini tuh yang cuma hijau tuh ya koin-koin DEX gitu. Dan narasi kedua itu tadi liquid staking derivatif ini juga salah satu narasi yang bagus buat ekosistemnya Ethereum. Karena kalau teman-teman belum tahu, jadi simpelnya kalau kita mau jadi validatornya Ethereum kan kita kan harus solo staking gitu kan. Terus biasanya kita bakal dapat reward kalau nggak salah sekarang tuh 3,9% ya. Nah dengan adanya liquid staking derivatif ini, ETH yang kita staking ini kita kan dapat reward 3,9. Kita bisa restaking lagi atau kita bawa ke platform DeFi lain untuk kita pakai, misalkan buat kita tradingkan lagi, buat kita jual atau buat kita staking lagi buat dapat extra yield. Jadi ini narasi yang bagus buat ekosistemnya Ethereum. Apalagi kalau kita bandingkan ya, data staking ratio Ethereum itu ternyata masih jauh lebih rendah dibandingkan staking ratio dari layer satu lainnya kayak Solana, Avax,
Near protokol. Jadi sekarang tuh Ethereum staking ratio-nya terakhir aku lihat cuma 20-an%, Mas. Sedangkan Solana itu udah kayak 60-an%, 70-an%. Nah, kan semakin banyaknya Ethereum yang di staking nanti, maka akan semakin besar juga pangsa pasar si liquid staking derivatif ini. Iya, iya, benar. Itu. Oke, jadi itu ya soal DeFi. Menurut Kak Brenda ada dua. Tadi ada decentralized perpetual ya, kalau nggak salah. Bener ya Kak Brenda ya? Iya. Bener ya? Sama Liquid staking. Ya, liquid staking derivatif. Oke, menarik. Nah, soal decentralized perpetual itu aku juga sempat lihat datanya ya beberapa minggu terakhir, karena dari perdagangan sendiri itu perdagangan futures atau perpetual itu memang lebih tinggi ya, bahkan 90% lebih ya, karena memang marketnya lagi bagus ya. Mungkin teman-teman yang udah ngerti di sana pakai futures, perpetual, margin, dia manfaatin menggunakan platform-platform tersebut ya teman-teman. Jadi ketika market bullish itu biasanya yang paling laku ya, entah mereka mau ngelong ya, mungkin kalau udah menurut mereka udah dipucuk itu mungkin mereka nge-short. Jadi itu sih secara garis besar kegunaan perpetual protokol. Oke, kita beralih lagi ke teman-teman di sini ya. Tadi udah soal DeFi. Nah, kalau soal meme coin, Kak Brenda ini masuk ke watchlist-nya nggak? Karena sekarang udah lumayan banyak ya meme coin. Meme coin itu ini altcoin yang paling tricky. Jadi betul. Jadi itu biasanya mereka punya pola ya. Aku lihat tuh mereka akan pam banget nih, terus habis itu dump dan nggak bangkit lagi gitu loh. Jadi sebenarnya ini resikonya paling tinggi banget. Jadi kalau misalkan kamu memang pengen coba-coba meme coin ya nggak masalah juga, tapi batasin ya modalnya ya. Jadi kalau misalkan seandainya amit-amit nih belinya pas dipucuk, kalau turun dan tidak pernah bangkit lagi, nggak sakit hati banget kan. Kayak kita kayak udahlah relain aja gitu loh. Karena memang meme coin itu adalah koin yang sangat spekulatif gitu. Ya, setuju ya teman-teman. Untuk ke meme coin mungkin kalian alokasinya bisa sedikit aja ya, mungkin berapa 1-3% doang ya, karena memang naik turunnya tuh tinggi banget ya teman-teman. Berarti memang harus punya trading plan yang jelas ya kalau misalkan mau masuk ke meme coin, kapan masuknya, terus harus stop loss kapan, terus take profitnya kapan gitu sih. Tapi sebenarnya menarik sih, meme coin ini menarik. Kayak pasti one day aku yakin bakal ada muncul lagi the next Dogecoin, the next Shiba, the next Pepe gitu. Pasti bakal muncul lagi. Iya, betul. Nah, kita dia soal meme coin. Nah, ini ada yang nanya soal exit plan nih. Kak Brenda, ini kan setiap orang pasti punya target investasi ya. Untuk Kak Brenda sendiri, itu udah ngeset belum sih target investasinya? Mungkin udah di harga berapa atau di tahun keberapa? Itu ditentuin nggak sih? Kalau aku tuh sekarang aku udah punya barang nih. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ETF Bitcoin di approve, amin, ya harganya naik, aku bakal seneng nih. Tapi kalau seandainya harga market turun, aku juga akan tetap cicil beli. Kalau ini aku ya. Dan cicil belinya sampai kapan? Sampai duitnya habis ya mungkin. Jadi dibilang exit plan udah punya angka yang pasti, aku belum punya angka pasti. Cuma yang aku yakini di bulan berikutnya harga Bitcoin aku yakin bakal mencetak all time high baru gitu. Itu optimisme aku. Jadi mungkin ketika itu udah mencetak all time high baru dan aku sudah puas dengan hasil cicilanku selama ini, aku akan lepas. Gitu sih. Menarik. Cuma ini salah satu yang aku lihat sih di so far tuh di kripto tuh banyak banget potensinya ya. Jadi kayak nggak cuma trading. Jadi misalkan teman-teman nggak pengen trading, teman-teman bisa coba ngelakuin hal lain di kripto, kayak misalkan airdrop hunting, coba running node gitu, atau coba apa kayak play to earn gitu. Jadi sebenarnya menurutku terlalu dini untuk membicarakan exit plan ya. Betul. Karena ini kan bahkan masuk aja belum ya. Kita kan belum tahu ini kira-kira ada potensi mana yang lebih menarik gitu loh. Iya. Ya, serasa cukup aja kali ya Mas ya. Betul. Kan batasan cukup masing-masing orang beda. Kalau profitnya dirasa udah cukup buat beli mobil, buat beli rumah.
Tapi salah satu Jadi indikator yang mungkin bisa dipakai tadi yang aku notice dari Kak Brenda itu ketika Bitcoin cetak all time high-nya lagi ya. Ya yang pasti itu iya. di atas 69.000. Kita nggak tahu sampai berapa Iya, sampai berapa mungkin tingginya. 69,1. Pasti optimisnya lebih tinggi ya, lebih tinggi Iya. harapannya. Dan kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya kan biasanya tinggi lah ya dibanding halving sebelumnya. Jadi teman-teman mungkin bisa di watch aja ya. Mungkin kalau misalkan Bitcoin udah 69.000 nih, kalian pasang stop lossnya di sana ya. Jadi ketika turun di 69.000 kita kalian masih cuan nih. Ya Iya. teman-teman mungkin Kalau belinya sekarang berapa sih? 336 ya. Belinya 36. sekarang 36, Itu take udah dua profit kali ya. 69 kan udah cuan banget kan. Ya udah Kalau dua kali belinya di lipat. 6 kalau belinya di 68.000 ya cuan tipis. Jadi ya itu ya mungkin teman-teman ya mungkin bisa dipertimbangkan strateginya kayak gimana. Nggak kerasa nih udah hampir sejam ya Kak Brenda. Ini sayang sekali kalau kripto itu ngobrol sejam kurang biasanya. Ya ini Iya. karena keterbatasan waktu ya teman-teman juga tadi terima kasih antusiasmenya. Pertanyaannya luar biasa sekali dan teman-teman pantengin terus live dari kami Ajaib Crypto kolaborasi dengan influencer dan teman-teman komunitas di Indonesia. Dan Kak Brenda tentunya sebelum menutup live Instagram ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bagi-bagi ilmu, insight-nya malam hari ini. Sebelum menutup, satu pertanyaan lagi, ini menurut Kak Brenda jangka panjang Bitcoin dan altcoin ini kayak gimana kira-kira? Oke. Sebenarnya kan strategi investasi orang masing-masing beda ya. Cuma biasanya kalau buat investor yang memang konservatif, Ya. yang nggak punya waktu buat mantau market, aku sih selalu bilang kayak ya udah kalau misalkan pengen masuk ke Bitcoin, pengen masuk ke pasar kripto tapi nggak punya banyak waktu buat mantau, ya paling paling tepat ya belinya Bitcoin atau Ethereum. Ya cicil beli aja gitu loh sampai terus kita kita lupakan, nanti kita panennya pas bulan berikutnya baru dijual gitu. Nah, kalau teman-teman udah punya apa sih namanya, punya waktu yang cukup banyak untuk mantau market, pengen tahu lebih dalam tentang altcoin, mungkin bisa menggunakan strategi trading berdasarkan naratif ya. Jadi narasi apa yang bagus, kita riding the wave lah, ikutin gitu kan buat trading plan kita. Nah, nanti kalau misalkan udah profit dari altcoinnya, kita putar lagi nih ke buat beli Bitcoin, atau buat lebih konservatifnya bisa kita putar ke stable coin atau bahkan kita rupiahkan gitu loh. Dan menurutku ini waktu yang tepat sih buat kita prepare ya. Prepare, fokus buat akumulasi aset, jangan sampai kita ketinggalan momentum di bulan berikutnya.